Bismillahirrahmanirrahim. Wa yundabu liman talzamuhu nafaqatu far'ihi ayya'uqa anhu min wad'in ila bulughin. Dan disunahkan bagi orang yang wajib menafkahkan anaknya, ayya'uqa anhu, hendaknya mengakekahkan bagi si anak, min wad'in ila bulughin, dari semenjak lahir sampai kepada baligh. Maksudnya orang yang menafkahi anaknya, entah itu bapak atau ibunya atau kakeknya yang menafkahi si anak, atau misalkan ada orang lain anak itu diasuh, misal diangkat jadi anak, maka yang menafkahi anak itu dialah yang wajib untuk mengakekahkan si anak tadi. Seandainya bapaknya nggak ngurusin, emaknya nggak ngurusin, itu anak dikasih ke orang lain dari semenjak lahir, maka si bapak si anak tadi yang nggak ngurusin nggak wajib tuh ngakekahin, yang wajib yang menafkahi si anak tadi. Dari kapan harus diakekahin? Dari semenjak lahir sampai balik. Adapun misalkan ada perkataan, kalau balik kan bisa akekah sendiri, boleh nggak? Boleh akekah sendiri kalau orang tuanya nggak mampu. Tapi kalaupun mau diakekahin sama orang tuanya, silahkan juga nggak apa-apa. Akekah sendiri kalau sudah mampu juga boleh, nggak apa-apa. Wahiyya kadohiyatin, wahiyya, dan adapun hukum akekah kadohiyatin, seperti kurban. Apa maksudnya? Baik itu dari syarat-syarat hewannya ataupun lain sebagainya, itu sama seperti syarat-syarat sah kurban. Contoh, kalau kambing, berarti kambingnya nggak boleh ada yang cacat, ada yang sakit, ada yang rusak dari usia. Kalau domba harus sudah kupak. Apa itu kupak? Copot giginya. Kalau giginya udah copot walaupun belum setahun, boleh dipakai akekah. Tapi kalau kambing Jawa minimal usianya 2 tahun. Kalau belum sampai 2 tahun, belum boleh dipakai untuk akekah. Kemudian hewan untuk akekah itu hati-hati, jangan sampai kena hukum wajib. Kalau kena hukum wajib, maka orang yang menafkahinya, dalam hal ini orang tuanya, haram ikut makan daging akekah. Contohnya gimana wajib itu? Misalnya ke pasar beli kambing, ditanya sama orang, teteh atau abang atau mang, beli kambing buat apa? Buat akekah anak saya. Nah, itu udah jatuh wajib. Maka tidak boleh orang tua tersebut ikut memakan daging daripada akekah anaknya. Terus yang boleh gimana? Yang boleh itu ketika ditanya oleh orang, teh atau mamang beli kambing buat apa? Buat sunnah akekah anak saya. Maka itu diperbolehkan ikut makan dagingnya. Terus gimana kalau terlanjur? Karena nggak tahu atau belum tahu, ma'fu anhu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau takut, maka dihitung tuh berapa banyak ikut makan dagingnya, dikiloin. Kira-kira dapat berapa kilo, setengah on, setengah kilo, seperempat on atau berapa. Baru kemudian dijadikan harga berapa rupiah. Maka harganya tersebut disodakohkan untuk membersihkan badan kita daripada memakan sesuatu hal yang haram. Karena kata Nabi, apabila ada di dalam tubuh kita sedikit saja daging daripada barang yang haram, maka tiada lain tempatnya adalah yang lebih utama, neraka. Mudah-mudahan kita nggak sampai ke situ. Wala yuksaru azmun, dan tidak dipecah tulang akekah tersebut. Nggak usah tuh dipecah-pecah gitu ya. Dipotong-potong kecil-kecil, biasa-biasa aja. Kalau bisa sih jangan dipecah, kasih aja bagi ke orang. Wat tasadduqu bimatbukhin,
dan mensodakohkan daging akekah ini dengan cara dimasak. Tuh, disodakohinnya dengan cara dimasak. Ya ba'asuhu idal fuqara, dan memberikannya kepada fakir, ahabbu min nidaihim, itu lebih disukai daripada mengundang mereka. Nah, maksudnya gimana? Kita yang bagiin langsung, jangan kita ngundang. Nah, itu lebih Rasul dan Allah sukai daripada kita undang mereka datang ke sini ke acara. Tapi kan kebanyakan kita sekarang ngundang ke rumah dibagi-bagiin, dan itu pun bukan fuqara. Kadang-kadang kita mau orang mampu atau lain hal sebagainya. Kayak gitu gimana? Boleh-boleh aja sih, nggak jadi masalah, tapi lebih disukai kasihin sama orang fakir. Apa fakir sama miskin? Fakir sama miskin itu lebih, mohon maaf, lebih parah fakir daripada miskin. Kalau miskin masih bisa ketemu makan besok hari, tapi kalau fakir udah susah ketemu sama makan. Wa minat tasadduqi nai'an, dan boleh mensodakohkan daging akekah nai'an dalam bentuk mentah, boleh. Nggak dimasak juga boleh ya. Jadi mentah apa-apa. Wa ayyadbaha sabi'a wiladatihi, dan hendaknya memotong akekah itu pada hari ke-7 daripada hari kelahiran si anak. Boleh itu dari ke-7. Sunahnya hari ke-7. Selesai hari ke-7 kapan? Boleh hari ke-21, juga boleh hari ke-40. Terus kalau sampai sekarang belum gimana? Ya semampunya. Kapan kita mampu untuk memotong akekah, maka untuk segera diakekahkan. Wa yusammiya fihi, dan juga diberi nama si anak pada hari ke-7. Kasih nama tuh pada hari ke-7. Yang udah hari ke-7, udah seminggu, 2 minggu, udah sebulan, 2 bulan belum ada namanya, kasih nama pas hari ke-7. Wa in mata qablahu, sekalipun mati si anak sebelumnya atau sebelum hari ke-7, misalkan udah meninggal, tetap dikasih nama. Bal yusannu, lalu disunahkan tasmiyatu siktin, memberi nama bagi yang keguguran. Sunah tuh keguguran. Balago zaman nafkhir ruh, kapan yang disunahkan tuh kalau keguguran dikasih nama? Karena telah sampai waktu ditiupkannya ruh atau meniupkannya ruh pada si bayi. Berarti kira-kira 4 bulan ke atas, misalkan 4 bulan 2 minggu keguguran, maka itu dikasih nama. Sunah tuh dikasih nama tuh anak tuh kalau keguguran. 5 bulan keguguran, sunah dikasih nama karena sudah ada ruh, ditiupkan ruh. Wa afdalul asma'i, dan paling utamanya nama yaitu Abdullah, nama Abdullah, nama Abdurrahman tuh. Itu yang utama-utamanya nama. Kasih nama Abdullah, Abdurrahman. Jangan Blacky, jangan Jackie ya, kasih nama yang baik-baik. Wala yukrahu ismu nabiyyin au malakin, dan tidak makruh atau boleh memberi nama anak dengan nama-nama nabi atau nama malaikat. Boleh tuh. Misalkan Muhammad, atau tambahin Muhammad Ridwan. Nah, itu udah nama nabi sama nama malaikat. Boleh nama malaikat juga dikasih nama, boleh. Jibril, Muhammad Jibril, boleh itu kan, atau Abu Jibril boleh, atau Ijroil. Wah, ini paling serem nama Ijroil. Assalamualaikum, siapa Ijroil? Orang ketakutan kalau nama Ijroil karena malaikat pencabut nyawa itu. Tapi boleh kalau berkasih nama itu. Balja, akan tetapi ada fit tasmiyati bi Muhammadin fadailu alaih, di dalam memberi nama dengan nama Muhammad fadailu alaih, itu keutamanya sangat tinggi. Nah, kalau dikasih nama Muhammad tuh punya keutamaan yang luar biasa. Kasih nama dengan harapan bahwa segala sesuatunya itu mendapatkan kebaikan daripada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yahrumu at-tasmiyatu bimalakil muluk, dan haram memberi nama dengan nama malakul muluk. Wa qadil qudah, dan haram juga memberi nama dengan qadil qudah. Wa hakimil hukam, dan haram memberi nama dengan hakimul hukam. Wakada, dan begitu juga haram memberi nama Abdun Nabi dengan nama Abdun Nabi. Wajarullah, dan dengan nama Jarullah. Jangan misalkan mentang-mentang cari nama dari Al-Quran, ketemu misalkan di situ ada nama, oh cakep luar biasa, misalkan namanya apa, Siti
farjiah. Nah, itu nggak boleh nama begitu, jelek artinya. Jadi cari juga nama yang artinya bagus. Wattakani, dan tidak boleh menamai dengan gelar. Dengan gelar apa? Bi Abil Qasim, Abul Qasim, jangan. Gelar-gelar Abul Qasim itu jangan ya. Itu kan untuk gelar-gelar keturunan nabi, bangsawan. Atau Abul Quraisy, itu juga jangan. Wa sunnah, dan disunahkan ayah haliko ra'sahu walau unsan fis sabi'i. Dan disunahkan ayah haliko untuk mencukur ra'sahu, rambut kepalanya, walau unsan, sekalipun perempuan. Kapan? Fis sabi'i, pada hari ke-7. Sunnah hukumnya. Hari ke-7 cukur rambutnya sambil marhabaan, sambil baca maulid gitu ya. Pas di situ sekaligus aja sekalian biar nggak repot. Kasih nama di situ, cukur rambut di situ, akekah juga di situ, biar nggak repot, biar nggak beberapa kali selamatannya. Mau laki-laki mau perempuan sama baik pada hari ke-7. Kalau nggak bisa hari ke-7 boleh hari berikutnya, hari ke-21, hari ke-40. Tapi jangan kelamaan. Udah 3 tahun baru dikasih nama lah, jangan ya. Wa yatasaddaqo bizinatihi dzahaban aw fiddatan. Dan mensodakohkan daripada potong rambut tersebut atau rambut yang sudah dibotakin tadi, rambutnya disodakohkan dengan cara bagaimana? Bizinatihi zahaban aw fiddatin, dengan cara ditimbang dengan timbangan emas atau perak. Nah, dapatnya berapa gram? Sodakohin tuh hasilnya, bukan kemudian sekian gram diduitin terus dibeliin emas atau perak dipakein ke anaknya, bukan. Tapi misalnya itu rambut ditimbang udah dibotakin dapat setengah gram, kali berapa duit tuh emas setengah gram harganya? Kalau 500 sodakohin 500 tuh. Silahkan kemana aja sodakohin. Wa ayu azina, dan hendaknya mengazani si anak yang baru lahir. Wa yaqra'u surat al-ikhlas, dan membacakan surah al-ikhlas. Wa ayata, dan ayat inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi sunnah tuh dibacain surah al-ikhlas 1 kali dan ayat inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim setelah diazanin. Bita'nisid domir, dengan mengganti domir. Walau fi zakari, seandainya laki-laki. Fi udhunihil yumna, di telinganya yang kanan. Jadi diazanin tuh di telinga kanan, bacain surah al-ikhlas, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, terus sampai azan terakhir. Habis azan baca al-ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus kalau perempuan baca ayat inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kalau laki-laki inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Ganti domirnya sama hu kalau laki-laki. Itu di mana? Di telinga kanan. Wa yuqamu fil yusra, dan diikomatkan atau dikomatkan di telinga kirinya. Beres tadi diazanin sama baca surat al-ikhlas dan ayat, dikomatin di telinga sebelah kiri. Aqibal wad'i, setelah lahir tuh si anak. Wa ayyu hashikahu rajulun famra'atun min ahlil khair. Wa ayyu hashikahu, dan hendaknya mentahnik rajulun, oleh seorang laki-laki, famra'atun, ataupun perempuan, min ahlil khair, daripada ahlil khair atau orang-orang baik, perempuan dan laki-lakinya. Jangan ditahnik sama orang tukang mabok. Cari orang soleh, cari kiai, cari ustazah. Buat apa? Buat nahnik anak yang baru lahir. Dengan apa ditahnik? Bitamarin, dengan kurma. Bagaimana cara tahnik dengan kurma? Itu kurma dimakan, dikunyah sama orang soleh, hasil kunyahannya dikasih ke si bayi biar dimakan. Jorok apa kagak? Lah kagak, kita mah cari keberkahan daripada orang soleh dan orang soleha. Zaman dulu kan begitu orang tua kita. Kalau kasih makan ke anaknya kagak pakai blender dihalusinnya, dikunyah sama emaknya baru dikasih ke anaknya. Zaman sekarang makan beda. Ngalusin makanan di blender dulu. Maka zaman sekarang kalau anaknya pada buandal muter mulu, ya itu gara-gara dikasih makannya pakai blender hasilnya.
ya anaknya buandalnya muter kayak blender. Nah, gitu ya. Fahuluwin lam tamassuhun nar. Kalau nggak pakai kurma boleh nggak pakai yang manis-manis? Boleh. Maka jika dengan yang manis-manis lam tamassuhun nar, tidak boleh dengan yang diolah oleh api. Maksudnya apa? Misal begini, ada nih permen manis. Nah, tapi kan permen itu kan hasil olahan daripada api. Maksudnya ada diolah pakai mesin, digoreng lah apa segala macam. Nah itu yang tidak boleh tersentuh oleh api, jadi masih murni. Contoh misalkan kalau kurma kan murni, apalagi yang lain, madu yang langsung itu murni, itu boleh. Hina yuladu, ketika anak itu dilahirkan di tahnik, boleh. Wa yaqra'u indaha, dan dibacakan atau membacakan indaha di samping orang yang hamil. Maksudnya apa dibacakan di samping orang hamil? Kalau susah ngelahirin maksudnya. Wahia, apa yang dibacakan? Dan adalah tutlaku, dibacakan ayat kursi. Kalau susah ngelahirin bacain ayat kursi. Dan ayat wa inna rabbakumullah, yaitu surah Al-A'raf 53. Itu lihat di Quran, itu dibacain tuh. Kalau ada yang susah tuh ya ngelahirin, itu dibacain. Terus bacain apa lagi? Wal muawwidatani, dan surah An-Nas dan Al-Falaq, bacain tuh. Wal iksaru min du'ail qurab, dan memperbanyak doa qurab. Saya doa qurab juga kurang tahu tuh, belum hafal doa qurab kayak gimana. Nanti cari di Google tuh doa qurab tuh kayak gimana. Jadi kalau ada keluarga kita yang mau lahirannya susah, kalau mau gampang lahirannya, bacain ayat kursi, bacain ayat inna rabbakumullah, Quran surat Al-A'raf ayat 53, terus bacain surah An-Nas dan Al-Falaq, dan disuruh memperbanyak baca doa qurab. Atau ada dikasih air, misalnya dikasih wiridan, airnya dibacain, didoain sama orang yang tahu, sama orang yang paham. Itu dibacain, diusapin, diminumin, insya Allah lahir dengan cara normal. Contohnya alhamdulillah saya dulu anak kedua, Zen, waktu lahir teman-teman saya itu udah sesar semua, tinggal saya doang sendirian yang belum sesar. Saya nggak sabar pengen lahiran, ternyata saya dikasih air sama orang tua saya, itu diminumin dan diusapin ke perut. Nggak lama pas dikasih air, lahir normal. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata itu yang baca, yang ngasih air doa itu suami saya. Nah, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi wa idza mata wa huwa tiflun wa lam ya'qa anhu lam yashfa' li abawaihi. Seorang anak itu tergadai dengan akikahnya. Apa maksud tergadai? Ya nggak bisa apa-apa kalau belum diakikahin. Contoh, kita punya mobil, kita gade. Kan mobil udah nggak bisa kita apa-apain lah, kita gede sama orang, kita nggak bisa pakai, kita nggak bisa gunain gitu kan. Wa idza mata wa huwa tiflun, dan apabila mati dan ketika mati itu masih anak-anak, walam ya'qa anhu, dan belum diakikahkan itu si anak ketika meninggal dunia, sampai sekarang pun dan sampai kapanpun, lam yashfa' li abawaihi, maka si anak tidak akan dapat bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi kalau anak-anak bapak sekalian, anak-anak ibu sekalian ingin bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat, akikahin anaknya. Jangan sampai anaknya nanti nggak bisa kasih syafaat, nggak bisa kasih pertolongan. Yang seharusnya itu anak soleh bisa kasih syafaat naikin ke teka surga, gara-gara belum diakikahin sama kita, tuh anak nggak bisa nolongin kita. Na'udzubillahi min dzalik, wallahu a'lam bishawab.